Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawa Pati Bojonegoro, dan RGR-FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Mengawali update COVID-19, Jatim News Today edisi hari ini Rabu 30 Desember 2020, kita bergabung bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo. PJ Bupati Sidoarjo keluarkan surat edaran pemberlakuan jam malam tahun baru 2021. Karin, silakan. Selengkapnya bersama... Tika, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Ya, silakan Pemerintah Karin. Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan jam malam. Ya, terima kasih Tika dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan jam malam mulai tanggal 29 Desember 2020 hingga tanggal 2 Januari 2021. Melalui surat edaran Bupati Sidoarjo, jam malam diberlakukan mulai jam 9 malam hingga jam 4 pagi. Untuk khusus malam tahun baru di tanggal 31 Desember 2020, jam malam berlaku lebih awal, dimulai dari pukul jam 6 pagi hingga jam 6 malam hingga jam 4 pagi, dan berlaku bagi masyarakat dengan jenis usaha seperti kafe, rumah makan, warung, toko swalayan, warkop, dan tempat PlayStation. Pembatasan sosial juga diberlakukan bagi pengunjung tempat wisata. Pengelola wisata wajib membatasi pengunjung maksimal 50% dari kapasitas kunjungan harian. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama TNI yang juga bekerja sama dengan Camat memberlakukan jam malam. Dalam surat edaran tersebut juga melarang adanya pesta kembang api, perayaan malam tahun baru 2021, meniadakan pesta kegiatan hiburan yang menyebabkan kerumunan massa baik di dalam atau di luar ruangan, seperti tempat hiburan, karaoke, panti pijat, dan bioskop. Termasuk kolam renang juga harus ditutup. Dan untuk pengelola hotel diminta menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, mulai dari pengukuran suhu badan, menerapkan 3M. Pengelola hotel juga diminta untuk memastikan setiap tamu dinyatakan negatif COVID-19 dengan menunjukkan hasil tes PCR COVID-19 dengan masa berlaku maksimal 7 kali 24 jam atau menunjukkan hasil tes rapid antibody dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Dan untuk pelaku usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana 3M dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan bagi karyawan, dan itu ditujukan bagi karyawan dan setiap pengunjungnya. Pihak dari TNI Polri, Satpol PP, dan Satuan Gugus Tugas COVID-19 dapat melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan kewenangan. Di lain hal, Budiono selaku PJ Bupati Sidoarjo menghimbau kepada masyarakat agar memperhatikan surat edaran tersebut. Ia berharap masyarakat mengetahui poin-poin yang ada di surat edaran termasuk pemberlakuan jam malam. Dan menurut Budiono sendiri, diadakannya jam malam ini ditujukan untuk kebaikan bersama agar warga Sidoarjo selamat dari bahaya COVID-19. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today kembali ke studio. Ya, terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Hera Rosita dari Ralita FM Pamekasan. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan bertambah 22 orang. Selengkapnya bersama Hera, silakan. Ya, baik Tika dan seluruh pendengar di Jawa Timur. Kasus positif 19 di Kabupaten Pamekasan bertambah 22 pasien dan bertambah 17 pasien dikonfirmasi sembuh. Dalam rinciannya, pada tanggal 28 Desember 2020 bertambah 17 orang positif dan 13 pasien sembuh. Sementara pada tanggal 29 Desember 2020 bertambah 5 orang positif dan 4 pasien sembuh, sehingga total orang sedang diisolasi tersisa 176 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan menjelaskan, Alhamdulillah, hari ini tidak ada pasien COVID yang meninggal dunia
Dengan demikian, total pasien sembuh di Kabupaten Pamekasan hingga kini menembus 493 orang dari jumlah positif virus corona sebanyak 729 orang. Sigit juga menyampaikan, dari 13 kecamatan Pamekasan, terdapat satu wilayah telah memasuki zona hijau, yakni Kecamatan Palengaan, 5 kecamatan zona kuning, diantaranya Kecamatan Pasean, Waru, Pakong, Kadur, dan Kecamatan Propo. Sementara 7 kecamatan lainnya masih berstatus zona oranye. Meskipun terdapat satu wilayah yang berstatus zona hijau atau tidak terdampak virus corona, upaya untuk menekan persebaran COVID-19 tetap terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Pamekasan setiap harinya, yakni dengan menggencarkan razia penegakan disiplin protokol kesehatan pada siang dan malam hari, khususnya di setiap tempat yang menyebabkan kerumunan dan berkumpulnya banyak orang. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek COVID-19 sebanyak 1.111 orang, di antaranya sedang dalam pengawasan 41 orang, selesai pengawasan 992 orang, dan meninggal dunia 78 orang. Sedangkan dari sebanyak 720 orang positif COVID-19, 60 orang meninggal dunia. Demikian Atika, saya Hera Rosita dari LPPL Radio Realita FM menyampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Hera Rosita dari Realita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, kita akan bergabung juga bersama Amanda dari Suara Madiun. Persentase kesembuhan COVID-19 di Kota Madiun tinggi meski kasus konfirmasi masih terjadi. Selengkapnya bersama Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, tingkat kesembuhan kasus COVID-19 di Kota Madiun cukup tinggi. Terbukti hingga Selasa 29 Desember 2020 tercatat 17 orang sembuh dari COVID-19. Jika diprosentase, kesembuhan di Kota Madiun mencapai 75% lebih. Kendati begitu, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat kasus konfirmasi masih terjadi. Kasus konfirmasi nomor 387 berinisial PP, 21 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Sogaten. Yang bersangkutan memiliki riwayat perjalanan ke Solo. Saat ini PP melakukan isolasi mandiri di rumah dalam pantauan petugas wilayah. Selanjutnya kasus konfirmasi ke 388 berinisial ER, 43 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Manis Rejo. Saat ini ER menjalani isolasi di RSUD Sudono Madiun. Pasien ke 389 AI, 72 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Kejuron. Saat ini, dirinya menjalani isolasi di RSUD Sudono Madiun. Berikutnya pasien ke-390 berinisial SM, 47 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Tawangrejo. Saat di ruang isolasi, kondisi pasien memburuk dan meninggal dunia. SM dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Kasus ke-391, BE, 66 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Banjarrejo. Saat ini, BE menjalani isolasi di RSUD Sudono Madiun. Kemudian kasus konfirmasi nomor 392 berinisial NA, 33 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Oro-Oro Ombo, yang merupakan pegawai RSUD Sudono Madiun. NA juga kontak dengan teman kerja yang positif COVID-19. Saat ini, yang bersangkutan melakukan isolasi di fasilitas khusus karantina rumah sakit tempatnya bekerja. Sedangkan kasus konfirmasi terakhir nomor 393, HH, 77 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Oro-Oro Ombo. Saat ini, yang bersangkutan menjalani isolasi di RSUD Sudono Madiun. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi menjadi 393 orang dengan 298 orang diantaranya telah sembuh, 27 orang masih dalam perawatan, 41 orang isolasi mandiri, dan 27 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda dari Suara Madiun. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Andriani dari RGR FM Tulungagung. Zona merah Satgas COVID-19 Tulungagung hentikan izin hajatan. Andriani, silakan. News Today melihat peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Tulungagung yang sangat memerah membuat petugas percepatan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung mengambil kebijakan terkait surat izin, membekukan seluruh izin hajatan maupun kegiatan yang mengundang kerumunan demi mengantisipasi resiko lonjakan kasus COVID-19 terhitung mulai 21 Desember 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Larangan ini berlaku untuk semua kegiatan keramaian, tak terkecuali hajatan pernikahan. Yang masih diizinkan adalah acara ijab kabul, kalau hajatannya sudah tidak boleh lagi. Sebelumnya, sudah ada sejumlah kegiatan kesenian yang diizinkan dengan protokol ketat saat Tulungagung masih berstatus zona kuning. Pembekuan izin diberlakukan hingga Tulungagung kembali ke zona kuning atau minimal urin. Kalau sudah urin atau kuning, baru akan dilakukan evaluasi kembali. Izin bisa kembali dibuka dengan sejumlah pengetatan. Selama kurun Desember ini sudah ada sekitar 331 izin hajatan yang diberikan, termasuk untuk pembelajaran tatap muka. Dari jumlah itu, sekitar 250 diantaranya sudah dikeluarkan izinnya, namun kini terpaksa dicabut kembali. Larangan dan pencabutan izin secara tiba-tiba ini tak pelak membuat sejumlah warga yang terlanjur mempersiapkan acara hajatan menjadi kecewa. Mereka mengaku kecewa karena keputusan dan pemberitahuan mendadak, sementara biaya terlanjur dikeluarkan untuk perlengkapan acara, pemesanan logistik atau catering serta undangan yang terlanjur tersebar. Dan kemarin sobat, masih ada penambahan lagi, yaitu sebanyak 13 orang kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19, sehingga jumlah total di Tulungagung sampai saat ini mencapai 1.292 orang, dengan rincian sembuh 915 orang, meninggal 27 orang, dirawat 178 orang. Adapun yang menjalani isolasi gedung atau karantina sebanyak 88 orang dan isolasi mandiri sebanyak 84 orang. Demikian sobat yang bisa Andri laporkan dari 90,1 RGR untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Andriani dari RGR FM Tulungagung. Terakhir sahabat, kita akan bergabung bersama Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik. Bupati Gresik jalani perawatan setelah dikonfirmasi positif COVID-19. Mahruzar, silakan selengkapnya. Rabu, 30 Desember 2020, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto konfirmasi COVID-19 pada Senin sore setelah dilakukan tes swab PCR. Meski Bupati Sambari Halim Radianto yang positif, kantor Pemkab Gresik tidak berlakukan kebijakan lockdown. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nadif, mengatakan tidak berlakukan kebijakan lockdown. Semua pegawai Pemkab Gresik diminta untuk keluar ruangan kerja sehingga dapat dilaksanakan penyemprotan disinfektan. Namun juga ada beberapa pegawai yang melakukan work from home atau WFH. Kepala Dinas Kesehatan Gresik, Jabutan Ghazali, menambahkan akan melakukan swab lanjutan kepada sekitar antara 40 sampai 50 orang yang pernah melakukan kontak erat dengan Bupati Gresik. Dikabarkan melalui Kadinkes Gresik, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dirawat di salah satu rumah sakit Surabaya dan dalam kondisi yang cukup fit. Untuk update COVID-19 ada tambahan positif 12 dan yang selesai atau sembuh 8. Dengan rincian, untuk yang positif ada 12 orang. Nomor 1 dari Kecamatan Balong Panggang, 1 orang dari Desa Pacu. Nomor 2 dari Kecamatan Diorjo, 1 orang dari Desa Banjaran. Nomor 3 dari Kecamatan Kedamaian, 1 orang dari Desa Banyurip. Nomor 4 dari Kecamatan Menganti, 4 orang dari Desa Gempol Kurung 1, Sidojagung 2, Bringkang 1. Nomor 5 dari Kecamatan Gresik, 3 orang dari Kelurahan Sidorkun 1 dan Sidokumpul 2. Nomor 6 dari Kecamatan Duduk Sampean, 2 orang dari Desa Tambarrejo 1, Abeng-Abeng Watarrejo 1. Untuk yang selesai atau sembuh dari Kecamatan Manyar, 2 orang dari Desa Banjarsari. Nomor 2 dari Kecamatan Duduk Sampean, 3 orang dari Desa Duduk Sampean 1 dan Desa Gledek 2. Nomor 3 dari Kecamatan Panceng, 2 orang dari Desa Sukodono 1 dan Hutan 1. Nomor 4 dari Kecamatan Gresik, dari Kelurahan Kramat Inggil 1. Untuk konfirm yang meninggal ada 1 orang dari Desa Banjaran di Kecamatan Direjo, karena probable ada 1 orang dari Desa Giri di Kecamatan Kebomas. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik. Informasinya sebagai info terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda, sahabat Jawa Timur, di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat, disiarkan bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Dan waktunya saya Tika Amsar harus pamit dulu ya, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang
Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.